Tapi kalau dicat karena dicat pakai pilok, saya nggak tahu ya. Halo Grass Team, ketemu lagi di episode Bincang-Bincang Grass Talk yang akan membahas mengenai apapun segala macam terkait dengan pencucian. Nah, untuk hari ini saya ditemani dengan seseorang yang sangat paham betul tentang mesin Karcher. Di sebelah sini ada Pak Yono. Silakan Pak Yono, bisa mengenalkan diri Pak Yono. Halo Grass, terima kasih untuk Pak David supaya kita bisa sama-sama menjelaskan atau mengedukasi beberapa unit kita yang membackup untuk cuci motor maupun cuci mobil ya. Jadi saya kira tipe-tipe yang ada sekarang ini untuk Karcher yang ada di Karcher Indonesia sudah dalam tahap atau proses siap pakai. Tinggal kita akan jelaskan mungkin ada sedikit mengenai informasi-informasi yang seharusnya simpel, tapi karena ketidaktahuan atau belum adanya informasi yang tidak lengkap, itu akan kita coba bagi atau kita jelaskan. Sebenarnya kita akan membuka informasi atau silahkan bertanya atau lewat media apapun kita akan jawab dan secepatnya kita akan memberikan edukasi maupun pelatihan bahkan latihan untuk yang penggunaan maupun servisnya. Ya. Demikian Pak David. Ya, jadi akan seru perbincangan kali ini. Kita akan membahas apa nih Pak Yono yang akan kita bahas hari ini? Ya, yang pasti kita ada high pressure untuk cool water yaitu HD5/11 dan HD 7/11 dan nanti kita akan jelaskan juga karena di Karcher Indonesia ada dua tipe yaitu tipe HG atau home industry, home and garden atau yang dipakai di rumah-rumah. Kekuatannya juga yang pasti untuk kelasnya kelas compact untuk di rumah. Lalu kemudian adalah yang itu warnanya kuning totally untuk membedakannya. Lalu kemudian ada yang namanya kelas profesional atau yang boleh dikatakan industrial unit. Nah ini warnanya abu-abu. Ya, kita yang sudah beredar di baik itu cucian motor atau mobil itu di HD5/11 atau di HD 7/11. Jadi HD 5/11 mungkin kita karena kebanyakan para pengguna atau mitra dari Grass ini memang banyak sekali menggunakan HD5/11 dan memang sangat favorit sekali dengan mesin HD5/11. Kalau saya melihat memang HD5/11 itu cukup simple dari penginstalasian, terus kemudian dari ukuran dan terus kemudian dari performance-nya juga. Nah, ngomong-ngomong HD5/11 nih Pak Yono, kalau secara lebih spesifiknya durabilitas daripada si mesin HD5/11 ini atau umur pakai yang wajar atau yang normal yang bisa digunakan untuk HD5/11 itu maksimum seperti apa sih Pak? Ya. Sebenarnya HD5/11 ini dipersiapkan memang untuk spesiali ini kelasnya memang kelas yang kalau di profesional kelas compact. Tapi ini sudah dipersiapkan untuk tadi unitnya sudah dipersiapkan bentuknya gauge, dia ada satu kerangka yang bisa digantung di dinding. Lalu kemudian dari HD5/11 ini sebenarnya dia bisa dipakai secara kontinu untuk cuci motor atau cuci mobil. Tapi memang di sana ada yang harus diperhatikan nantinya ya untuk pencucian berikutnya, terutama mungkin nanti langsung ke debit air ya. Nah, yang pertama mungkin yang perlu diperhatikan dari supaya HD5/11 ini bisa digunakan secara benar, kemudian juga pasti akan lifetime-nya dalam penggunaan akan lebih lama karena ini akan berhubungan dengan bisnis di mana salah satu dari chemicalnya habis sudah pasti nggak bisa nyuci ini ya Pak David ya. Betul. Tapi berikutnya juga kalau misalnya mungkin high pressure-nya mati ya mungkin masih bisa pakai selang sih. Pressure dari pompa selang masih bisa. Cuma kan tidak efektif lah. Waktunya jadi lama. Betul. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya dari HD5/11 ini sudah mumpuni untuk cuci motor ya, untuk cuci motor secara terus-menerus misalnya. Atau HD7/11 misalnya, itu untuk cuci motor dan mobil. Jadi saya kira kalau misalnya memang penggunaannya di tempat kita banyak cuci motor dan banyak juga mobil,
mendingan memang pakai yang 711. 711. Supaya apa? Karena kita pernah tes dulu waktu awal masuk unit ini untuk cuci mobil sehari itu 100 sampai 125 mobil nonstop selama 2 minggu. Nah, ini cukup oke karena satu hari bisa 100 sampai 125 mobil. Cuci ya, dicuci mobil untuk Jadi satu mesin. harus digaris bawah itu tadi ya, kalau HD511 ini memang lebih disarankan untuk mencuci ke motor ya. Betul. Kalaupun juga misalkan ada karena mungkin keterbatasan sementara ini gitu kan daripada para pengguna gitu kan untuk membeli HD711, mereka mau pakai HD511 untuk cuci mobil, kira-kira gimana tuh, Mas? Sebenarnya oke, tapi tidak sekuat atau tidak durability-nya tidak sehebat 711. Oke. Presurnya juga pasti di 511 presurnya dia 110 bar. Cukup sebenarnya untuk cuci motor dan cuci mobil. Okay. Tapi di HD711 itu bisa di-adjust. Presurnya bisa 110 bar, lalu kemudian airnya yang dipakai hanya 700 liter per jam. Kurang lebih sekitar 9 sampai 10 liter per menit lah. Okay. Jadi kalau dipakai setengah jam ya kurang lebih cuma 200-an liter lah gitu. Nah, itu cukup ini kalau yang menggunakan air tanah mungkin hitungannya nanti di listrik karena dia ambil dari torrent misalnya. Yeah. Tapi kalau yang menggunakan air pump ini ada hitungannya. Ada biayanya. Ada biayanya dan ini sangat murah sekali untuk ini ya. Untuk penggunaan. Jadi saya kira bahkan dia bisa di mobilnya misalnya rata-rata mobil habis hujan itu kan pasti kotor banget. Yeah. Kita presurnya kita maksimalin aja dari 110 bar. Tapi kalau misalnya memang enggak, presurnya kita turun. Jadi itu mempengaruhi debit airnya juga kan untuk ke presurnya. Jadi saya kira untuk teman-teman yang sekarang memang cuci motor atau cuci mobil, ini memang harus diperhatikan. Nah, terutama untuk 511 itu memang ini pengaruhnya adalah sumber air. Sumber air itu bisa dari pompa langsung atau bisa dari torrent ya. Nah, ini harus diperhatikan debitnya atau flow airnya. Jadi supaya karena ini 500 liter per jam tidak bisa misalnya contoh hanya dikasih satu ember kecil terus kemudian mengalir sampai ke bawah, nanti kurang. Nah, ini akan mempengaruhi mesinnya jadi cepat panas. Oke. Sebenarnya kalau sumber airnya bagus atau dari torrent yang mungkin 4 sampai 5 meter, terus selangnya itu juga minimal dari sumber air misalnya 7 meter, terus kemudian filter di sana ada filternya ya, karena air ini sumbernya kan bisa ada lumut, ada pasir segala, di unit itu ada filternya, itu sering dibersihkan. Lalu penggunanya normal, saya kira sih dalam waktu 1 tahun relatif tidak ada jadi masalah, karena garansi 1 tahun itu sebenarnya untuk motor sama pompa. Tidak termasuk yang lain berarti? Nah, aksesoris itu tidak termasuk. Kenapa? Karena kalau misalnya contoh aksesoris hose misalnya atau gun atau sebagainya, ini kelindes motor atau kelindes ban mobil itu biasanya kita nggak. Cuma misalnya baru beli kok udah putus misalnya segala macam, itu bisa klaim ke GRAS lalu kemudian jalurkan, karena ini di luar ini kita akan di luar garansi yang normal, tapi kita akan lihat apakah kerusakannya memang kerusakan, kan kalau misalnya sudah beli terus dibuka udah tiba-tiba udah robek atau segala macam kan kasihan juga, nggak jadi bisnis nantinya gitu. Jadi kalau yang tadi mengenai yang di cover asuransi garansi itu sendiri adalah yang memang kondisinya pada saat baru dibuka ternyata rusak. Tapi kalau misalkan dalam penggunaan, katakanlah misalkan pas lagi dipakai ini pertama mungkin baru 1-2 hari ternyata selangnya kelindes bocor. Sering tuh kejadian tuh. Sering kejadian pas pakai bocor gitu kan. Pak, ini klaim garansi bisa nggak gitu. Itu juga banyak pertanyaan sih dari ini. Oke. Nah, ini salah satu yang tidak boleh. Di luar tadi nanti ada konsumsi atau listrik di rumah kita ya. Contoh misalnya cucian motor atau cucian mobil atau bengkel minimal sih harusnya sudah 5.000 watt ya. Di rumahnya itu aman banget. Karena sekarang PLN juga sedang ada promo untuk naikin daya dari 1.900 atau dari 1.000 atau dari 2.000 ke 5.000 cuma 150.000 sampai 200. Coba aja dicek karena itu saya sudah ini juga karena kebetulan untuk usaha di rumah saya perlu listrik, akhirnya PLN memberikan satu kalau nggak salah mereka juga online ya, mereka kasih promo naikin daya cuma 100 sampai 5.000 ya. 5.000 watt itu cuma 150 sampai 200.000. Wow, cukup murah. Murah ya, dan cukup bisa membantu para pengusaha di sana yang memang bergantung dari kebutuhan untuk suplai listrik. Betul. Ya.
Berarti kalau oke, saya bisa simpulkan secara sederhana, yang pertama harus diperhatikan ada beberapa faktor, yaitu adalah suplai air harus bagus. Suplai air, betul. Kemudian kedua adalah suplai listrik, debitnya harus bagus. Betul. Suplai listriknya harus bagus, harus stabil. Nah, ngomong-ngomong masalah listrik, kebutuhan untuk yang HD511 ini sebetulnya berapa watt sih, Pak? Ya, kebutuhan untuk start awal itu sekitar 2000-an. Ya, 2000 atau 2020 start awal. Tapi begitu running tadi dengan air yang flow bagus, dia running untuk cuci ya kurang lebih sekitar 1800-an lah untuk running ya. Tapi memang lebih aman naikkan daya dulu. Kalau misalnya pas-pasan 2000 misalnya terlalu pas banget untuk ini. Jadi nanti kalau dipakai yang lain akan ngecetrek lah bolak-balik ini, itu juga akan mempengaruhi dari motornya juga. Jadi menurut saya memang namanya kita usaha, kita akan hitung total. Jadi air harus disiapkan, listrik juga harus disiapkan. Ini untuk menjaga supaya minimal sampai 1 tahun 2 tahun ke depan itu instalasi semuanya aman. Karena pasti akan pakai vakum juga kan kalau mobil misalnya. Itu juga sama gitu. Apalagi kalau di tempat usahanya kan misalkan beberapa tempat usaha itu misalkan wah saya nih kapasitas listrik yang di tempat saya itu 2000 watt atau misalkan 2200 watt, mepet banget ya. Padahal di situ ada mungkin peralatan entah itu pompa dorong dia pakai lagi atau pompa sedot dia pakai lagi. Itu akan mempengaruhi umur si pompa HD511 ini. Betul. Oke. Jadi yang harus digarisbawahi lagi tuh salah satu wawasan atau insight dari Pak Yono menyampaikan bahwa semua faktornya harus dipersiapkan dengan matang. Jadi jangan setengah-setengah dari segi debit airnya harus disiapkan dengan baik, sumber airnya juga harus disiapkan baik, listriknya juga harus disiapkan dengan baik. Jangan sampai nanti disiapkan ya sudah yang penting jalan dulu. Malah ujung-ujungnya yang disalahin nanti mesin karcernya. Iya kan? Padahal banyak faktor gitu kan. Banyak faktor ternyata yang entah itu instalasi listriknya atau voltase listriknya yang tidak bagus gitu kan, tidak stabil, dan yang akan mempengaruhi ujung tombak yang tadi Pak Yono juga menyampaikan. Kalau mesin lagi rusak mungkin bisa pakai selang gitu kan. Kalau chemicalnya gas atau sampo gasnya rusak udah nggak bisa cuci, ini lebih cepat lagi gitu kan. Tapi sebetulnya kita melihat bahwa yang menjadi ujung tombak di sini memang dua-duanya. Pada saat kita mau bilang usaha dengan metode apalagi touchless wash gitu, touchless wash itu harus memang dua-duanya. Yang pertama mesin. Kalau nggak ada mesin, samponya doang juga nggak bisa jalan. Karena memang sampo kita kalau selama ini kita koordinasi dengan pusat bahwa dirancang sedemikian rupa untuk dapat melontarkan kotoran, tapi memang harus membutuhkan tekanan. Jadi lebih aman gitu kan ke sana. Oke. Saya kira teman-teman dari Gras yang sekarang ini karena bagaimanapun juga ini kan masuk ke ranah bisnis, kemudian yang tidak boleh berhenti. Misalnya contoh chemical tidak boleh habis, atau kemudian high pressure juga nggak boleh rusak. Jadi saya kira dasarnya adalah supaya dalam waktu kita menghindari gangguan-gangguan ini ya, tadi bahwa listrik memang harus dipersiapkan, kalau bisa 5.000 lah di tempat usaha kita. Lalu kemudian yang kedua adalah sumber air. Sumber air kalau memang tidak ada pompa yang mumpuni, udah siapkan aja toren yang 1.000, murah kok. Yang 1.000, atau sekarang sudah ada bekas-bekas itu tuh namanya bekas dari pabrikan, itu yang isinya cukup lumayan, bisa diisi di sana. Nah kalau itu udah diisi untuk cuci motor, untuk cuci mobil, itu saya kira sumber airnya udah cuma itu aja. Listrik, air itu relatif kalau dihitung per mobilnya atau per motornya biayanya itu jauh lebih murah. Nah yang utama adalah kalau di tempat kita misalnya memang mobilnya cukup banyak atau motornya cukup banyak, misalnya sehari bisa sampai ya kita bersyukur kalau bisa lebih dari 50 unit ya per hari. Amin. Sudah langsung investasi ke unit yang 711. Karena ini bisa di-adjust pressure-nya, lalu kemudian bisa digunakan secara masif. Silakan Anda gunakan, contoh misalnya, buktikan aja 50 mobil sehari silakan pakai, atau 100 mobil, karena kita sudah pakai. Kita sudah tes dan kita lihat tidak ada kerusakan apapun selama 2 minggu nonstop dipakai. Nah ini yang kita bertahun-tahun kita rekomendasi ini juga. Saya kira itu Pak. Oke. Nah selanjutnya saya mau nanya nih Pak Yono, kode-kodenya ini kan tadi kalau ada yang HD, HG gitu kan, profesional, home and garden dan profesional. Tadi Pak Yono sudah menyinggung juga kalau yang profesional itu warnanya abu-abu, kalau yang home and garden itu warnanya kuning. Dari kode-kode itu sendiri nih Pak, ada yang nanya, soalnya banyak yang nanya nih, HD511 itu apa sih, maksudnya spesifikasinya seperti apa? Untuk singkatnya mereka bisa paham itu gimana Pak? HD511, 711 itu kayak gimana?
Di Karcher itu yang profesional itu memang high pressure dimulai dari HD. HD itu sebenarnya high pressure dalam bahasa Jerman ya. Oke lah, HD itu adalah tipe high pressure yang kita punya 511. Nanti ada HDS itu air panas. Oke. Nah, HD 511 itu 5-nya adalah konsumsi airnya. Oke. 500 liter per jam. 500 liter Atau 8 liter per menit. 8 liter per menit. Nah, 11-nya itu 110 bar. Oke. Itu maksimum operating pressure. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya 500 liter per jam itu dalam artian si gunnya ini ditekan terus ya, nggak berhenti. Artinya debit yang akan dikeluarkan pada saat gunnya dipakai itu 500 liter. Kalau dia off nggak jalan. Iya, makanya kan. Ya. Jadi maksudnya kalau ditekan terus selama 1 jam dipakai si gunnya 500 liter per ini. Nah, makanya kalau mau lebih cepat lagi nyucinya jangan pakai cara konvensional, harus pakai toucher sampo biar lebih cepat. Betul. Nah, salah satu. Ini perbandingan 500, kita bicara 500 liter per jam sama kita nyuci mobil, nyuci motor dengan keran yang ada di rumah. Walaupun itu dari toren. Anda pernah hitung nggak? Kalau kita pernah hitung minimal cuci motor atau mobil itu 1.500 liter per jam. Dengan keran biasa. 1.500 liter per jam. Atau sampai, nah kalau dia ditambah pompa lagi, debitnya bisa sampai 2.500 liter per jam. Pompanya ini pompa dorong jatuhnya. Misalnya contoh di rumah kita nggak ada toren langsung dari Sanyo misalnya, kita nyuci mobil, kenceng kan? Booster jadinya. Iya, itu bisa sampai 2.500 liter per jam. Jadi artinya dengan pompa dorong yang debitnya keluar dianggap kita kenceng itu sebetulnya malah bikin boros. Kalau itu air ini ya pompa air. Pompa air. Iya. Pompa air. Jadi bedanya memang high pressure washer itu adalah karena ada nozzle. Ada nozzle dia bertekanan jadi. Nozzle itu tekanan menjadi tinggi tapi supply airnya atau air debitnya itu kecil. Yang dikonsumsi itu kecil. Hanya 500 liter. Nah, itu loh harus diingat ya. Jadi kalau mau nyuci mobil di rumah kurang lebih Anda akan menghabiskan air di sekitar 1.500 sampai 2.500 liter per jam. Ya. Per jam, Bos. Ya. Nah, kalau ini air tanah tadi, air tanah it's okay. Artinya kita ada toren, udahlah. Hitungannya cuma listrik, nggak ada biaya, nggak ada cas. Tapi coba kalau itu air pump. Itu lumayan, Pak. Iya, cuci mobil 10 kali, anggaplah 10 kali ini 1.000 liter. Wah, udah bonyok gitu. Ada biaya listrik, ada biaya air. Tapi kalau ini hanya 500 liter atau tadi HD711 itu 700 liter per jam. Tapi kok sama Pak 110 bar? Betul. Presurnya sama, tapi flow-nya berbeda sumber airnya. Contoh saya yang 500 liter itu saya pakai gelas. Yang 700 liter saya pakai ember. Impact-nya akan beda di ini. Waktu kita disiram dengan satu gelas sama satu ember pasti beda. Nah, ini perbedaannya. Flow rate. Nah, ini yang tadi disampaikan flow rate. Flow rate itu artinya maksudnya gimana tuh Pak flow rate? Jadi secara singkatnya, secara mudahnya kita. Flow rate itu sebenarnya air yang keluar dari keran, kemudian masuk ke mesin Karcher, nah itu ditembak, itu flow-nya yang 1.500 liter per jam, yaitu 511, yang satu 700 liter per jam dengan pressure yang sama 110 bar. Jadi jauh lebih, makanya tadi kalau untuk mobil yang kotor sekali akan lebih efektif kalau pakai 711. Jadi tekanan yang keluarnya, maksudnya kalau dari barnya sama, tapi pada saat ininya impact dari airnya lebih gede, lebih besar. Ya, lebih gede. Perbedaannya kayak gitu. Jadi bisa ngerti ya, mungkin banyak perbandingan jadi bisa lebih paham lagi gitu ya tentang tekanannya, terus kemudian air yang dihasilkan dan segala macam. Nah, bedanya dengan tipe home and garden. Tipe home and garden ini hanya diperuntukkan untuk cuci mobil atau cuci motor. Tipenya biasanya tipe K. Ada K3, K4, K1. Itu hanya untuk cuci mobil atau motor dalam satu hari paling 1-2 mobil. Karena dia memang betul-betul untuk keperluan sendiri atau keperluan pribadi. Ya bersihin taman, kemudian bersihin motor, bersihin area depan tuh garasi dan sebagainya. Itu tidak dipersiapkan atau tidak diperuntukkan untuk durability yang memang tinggi.
Dari mana? Itu harganya sangat berbeda. Ya, Gitu. Itu kebutuhan yang memang untuk kebutuhan cleaning lah. Tapi tekanan dari yang dihasilkannya sama. Misalkan kalau kita bicara mungkin K3 atau kalau nggak salah K4 atau K5 gitu ya, tekanannya kan sekitar 145 bar. Iya. Yang dihasilkan tekanannya itu memang 145 bar yang bekerja. 145 bar tadi bicara lagi nanti flow airnya. Up to jadinya. Ya, flow airnya kecil lalu disemprotin kayak kita pakai air kemudian pakai air kompresor. Airnya sedikit tapi ini kenceng. Kenceng. Ya. Oh, oke. Jadi kalau untuk cuci mobil itu kelihatannya kenceng tapi flow airnya nggak ada. Jadi oke. Berarti ini nih flow-nya kenceng tapi sebenarnya tekanannya nggak ada. Betul. Nah, kalian yang sama ini selalu bilang kalau wah itu kan nanti bahaya bikin cat mobilnya akan bocel-bocel dan segala macam. Itu sebenarnya enggak ya? Enggak. Kalau kita kebetulan di Karcher ada yang sampai 250 bar sampai 500 bar. Saya pernah cuci satu truk atau kontainer gitu ya dengan 250 bar itu nggak ada masalah. Bahkan karena itu 250 bar ya, itu nggak akan ngerobek ini. Kecuali nanti ada satu pressure lagi dengan nozzle yang lebih kecil muter gitu ya? Atau yang rotary nozzle dipersiapkan untuk ngelotok cat ada. Oh, oke. Tapi selama ini nozzle-nya adalah bentuk flat yang kita ada sekarang di 511 atau 711 itu tidak akan merusak cat. Oke. Iya. Jadi sudah pasti mesin Karcher itu sebelum dijual di pasaran pasti sudah dites. Udah dites. Pasti sudah dicoba dulu ke permukaan apakah ini aman, apakah akan merusak ataukah tidak, begitu ya Pak ya? Gitu loh, denger ya jadinya nih. Jangan sampai nanti ada wah itu mau terlalu kenceng apa nggak robek dan segala macam, itu masih ada tuh Pak. Mungkin satu hal, kalau itu cat mobilnya memang original, memang bener-bener walaupun ini cat mobil ini itu nggak akan ngelotok. Tapi kalau dicat karena dicat pakai pilok, saya nggak tahu ya, karena mungkin pilok itu kan beda dengan ini. Betul. Apalagi di plastik mungkin bisa lepas. Jadi kualitasnya harus cat keluar dari pabrikan. Ya artinya aman lah. Aman, bukan untuk ini karena dengan 110 barnya HD711 pun itu biasanya dicuci. Malah justru ini kalau di 711 ini bisa diatur, itu cukup bagusnya. Jadi bisa diatur misalnya pakai 80 bar, pakai 90 bar. Itu lebih bagus, lebih oke. Kebutuhan tekanannya bisa diatur sesuai dengan bidang apa yang kita mau bersihkan. Okay. Kalau mobilnya kotor sekali, contoh, saya pernah membersihkan motor yang baru motor trail yang baru lumpurnya luar biasa, dari ini kita cuci pakai itu efektif banget. Lebih cepat. Ya? Mobil off-road itu pakai 110 bar dengan 700 liter per jam itu efektif. Oke. Gitu. Tapi kalau itu pakai K1 nggak bisa, nggak lepas gitu. Kenceng tapi nggak lepas. Nah, selanjutnya nih yang masih banyak pertanyaan di lapangan. Jadi gini, beberapa calon mitra kita nih Pak Yono, mereka itu ada yang memang mulai dari nol usahanya, ada juga yang memang sudah menjalankan usaha tempat cuci. Nah, kebanyakan di beberapa tempat usaha cuci yang sudah berjalan itu menggunakan mesin CNP. Nah, ini banyak pertanyaan dari kita calon-calon mitra ini, bisa nggak kalau misalkan samponya kami nih Gras Touch Up Sampo itu pakai mesin pompa yang kita miliki, dia bilang gitu. Nah, saya sih sebenarnya bilang ke mereka menjelaskan bahwa mau pakai mesin pompa apapun yang penting tekanannya adalah di minimal 140 bar. Atau 110 bar ini kan setara dengan 140 barnya yang home and gardennya home and gardennya Karcher. Sedangkan yang ternyata pas kita lihat di sana ternyata tekanannya kurang dan jenis tipe pompanya itu menggunakan CNP bahasanya. Itu gimana tuh Pak? Oke, CNP atau centrifugal pump ini memang banyak digunakan untuk cucian mobil yang sekarang ada. Itu berbeda spek atau berbeda sistem ya. Cara kerjanya. Cara kerjanya mungkin mereka. Nah, yang pertama tadi listriknya harus besar. Minimal 15.000 di tempat Anda punya ini sekarang. 15.000. Karena dia makan listriknya cukup tinggi. Terus yang kedua, debit airnya cukup tinggi juga. Debit air, tapi presurnya hanya maksimal sekitar 8 sampai 10 bar. 8 sampai 10 bar. Sampai 10 bar. Memang kelihatannya kencang karena didorong dengan kompresor. Karena dia harus ada kompresor. Include kompresor, nggak murni dari ini. Jadi include ditendang sebagai kompresor. Gitu. Jadi mereka ada dua, mesin CNP atau centrifugal pump. Biasanya merek-mereknya sudah terkenal lah, sudah ada di sana. Investasinya cukup besar. Pertama listrik kita harus besar, sumber air juga pompanya harus besar atau punya toren yang besar. Lalu kemudian kompresor dan pompanya sendiri harus mahal.
nanti coba kalkulasi untuk memulai usaha seperti misalnya yang ditawarkan oleh Gras dengan chemical yang ada dengan paket, sama beli mesinnya mereka sama persiapan unitnya, pasti akan lebih besar. Itu untuk kelas boleh dikatakan yang punya hidrolik lah, itu boleh pakai itu. Jadi sangat mahal, sangat mahal. Jadi boleh. Sebenarnya berarti kalau ya kita nggak bilang juga bahwa pompa itu tidak bagus, tidak. Cuma tidak, tapi beda peruntukan, maksudnya beda cara kerja dan beda ini. Ada yang misalkan lebih memilih saya mau pakainya CNP, itu ya preferensi kembali lagi ya. Mas. Apa-apa. Jadi harus diingat lagi itu ya. Jadi perbedaannya cara kerjanya itu berbeda. Makanya kita selalu menyampaikan bahwa kalau menggunakan dengan Gras, samponya itu harus minimal tekanannya di 140 bar. 140 bar untuk yang ini. Betul. Nah kayak gitu. Kenapa? Mungkin perlu juga karena pressure yang kita punya keluar dari chemical Gras lalu kemudian lewat dengan nozzle itu sudah betul-betul menjadi snow wash, dan dia perlu untuk lebih ini lagi ya. Nah, itu juga yang jadi pembahasan. Jadi terkadang mereka di sana menganggap bahwa pada saat tekanan airnya kurang, yang keluar dari si ininya kan si samponya harusnya kan jadi busa. Betul. Nah, busa itulah yang sebetulnya bekerja untuk mengikat kotoran. Betul. Nah, pada saat yang keluarnya ini busanya cair, kan langsung luruh tuh Pak. Kotorannya belum keikat tuh. Jadi mereka banyak yang bilang juga bahwa samponya nggak berjalan dengan baik, padahal tekanan si mesinnya yang kurang. Kebanyakan nih yang jadi yang banyak komentar atau komplain atau feedback ke kita itu adalah pengguna rumah tangga. Mereka punya mesin katakanlah merek lain ya. Tekanannya kurang, tidak sesuai dengan yang kita rekomendasikan pada saat disemprotkan. Mereka menganggap bahwa busanya sudah cukup kok dengan ini, tapi ternyata pada saat samponya disemprotin nggak jadi busa tuh. Jadi komentar sama kita. Jadi sebenarnya memang harus faktor yang tadi ya, pertama menggunakan sampo yang dari Gras, terus kemudian faktor yang berikutnya adalah tekanan si mesinnya harus benar dan menggunakan foam lens khusus. Betul. Gitu. Itu harus diingat tuh. Next kita mau ngomongin apa nih? Mengenai masalah kalau misalkan ada penggunaan si mesin mesin kita ini ada trouble nih Pak. Terus misalkan mungkin dia nggak bisa setelah dicek dan segala macem nggak bisa diiniin trouble-nya gitu kan. Mesti apa tuh Pak yang disiapin misalkan kalau kita mau klaim garansi atau seperti apa, itu kayak gimana Pak? Oke, mungkin di sini ada service center Karcher yang ada di seluruh Indonesia, dan kita akan tambah lagi ini pandemi 2 tahun ini memang mengurangi juga jumlah dealer-dealer kita yang tadinya sudah sangat antusias untuk service center, tapi kita akan tambah di tahun depan, tahun depan dan seterusnya kita akan tambah. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau ada masalah di unit kita, misalnya contoh tadi ada yang flow-nya nggak bagus atau nozzle-nya ada yang nggak bagus, pertama hubungi Gras Indonesia ya. Kalau beli dari kita ya. Kalau beli dari Gras Indonesia ya. Nah itu supaya apa? Supaya cepat. Terus yang kedua, kalau nggak, hubungi service center langsung yang ada di tempat saudara-saudara berada di seluruh Indonesia, di area Kalimantan atau Sumatera atau mungkin di Sulawesi, kemudian di Pulau Jawa. Nah itu secepatnya. Tapi kalau nggak, bisa juga secepatnya hubungi telepon kami supaya apa? Tadi Pak, saya punya mesin ini mati, saya nggak bisa kerja. Atau chemicalnya habis, saya juga nggak bisa kerja. Nah ini salah satunya adalah telepon kita supaya kita dapat cepat merespon, minimal bangsa 1 sampai 2 hari kita bisa merespon, lalu kemudian kita akan kasih solusi bagaimana supaya lebih cepat gitu untuk ini. Jangan sampai seminggu 2 minggu baru kita baru dengar gitu. Sayang, nanti usahanya malah jadi ini, malah jadi tersendat gitu. Kita lagi bersemangat supaya dalam masa pandemi kita punya penghasilan dengan, saya yakin cucian motor, cucian mobil mau di jalan itu ada 10 atau 12 cucian mobil semuanya penuh pasti. Karena orang pasti nggak nyaman dengan ini ya. Nggak nyaman dengan motor atau mobil yang kotor. Saya kira itu. Jadi secepatnya nanti ada nomor telepon juga di bawah kita. Kalau pertama adalah hubungin pihak Gras. Kalau memang ini dari paket Gras. Yang kedua adalah hubungin service center Karcher Indonesia. Lalu kemudian ada nomor telepon teknisi atau kami yang siap untuk membantu. Menjembatani supaya cepat. Itu, jadi harus disiapkan kartu garansinya, jangan lupa kartu garansinya dipegang, jangan sampai hilang, disimpan, jangan sampai hilang, terus nanti dilampirkan. Itu yang mungkin bisa kita bantu menjembatani atau lebih mempercepat lagi penyelesaian masalah ya gitu.
Oke, seru sekali Pak Yono pembicaraan hari ini. Banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat bagi saya pribadi atau juga bagi para pemirsa dan Gras Team yang menonton atau para mitra kita di seluruh penjuru Indonesia, karena kita sudah informasi aja Pak 500 Pak. 500 mitra Pak seluruh Indonesia. Siap. Wah. 500 mitra dan kita sudah sangat baik sekali mensupport mereka, dan kita berharap kedepannya juga banyak sekali support yang lain yang bisa kita kolaborasikan bersama dengan Karcher dan juga Gras Indonesia. Pesan terakhir Pak Yono buat Gras Team. Oke, saya kira untuk menghindari tadi supaya kita tetap semangat dari awal. Kalau saya dibilang semangat pagi itu ini ya slogannya Pak David cukup bagus. Mau malam, mau pagi, mau siang, selamat pagi. Jadi saya kira kalau kita siap untuk membuka satu usaha, baik itu cuci mobil atau cuci motor, ya lebih baik dua-duanya. Lahan bisa dicari di pinggir jalan, banyak tanah kosong. Nah, pertama adalah siapkan listrik. Ya, listrik minimal lah. Sekarang tadi saya udah bilang langsung aja 5.000 supaya ada di sana ada high pressure, bisa pakai 511, bisa pakai 711 atau dengan nanti vakum. Karena orang cuci mobil pasti dilihat itu. Terus yang kedua, sumber air. Sumber air ini bisa dua, bisa dengan pompa langsung dari tanah, pompa air, atau dengan pump PDAM. Dan di luar itu siapkan toren supaya pada saat mati listrik atau pompa airnya sedang bermasalah atau misalnya pumpnya lagi mati, kita ada cadangan air. Siapkan itu toren. Just itu aja, lalu siapkan instalasi tadi ya, dari sumber air ke pompa, itu siapkan selang minimal 3/4 in, kurang lebih sekitar 7 meter, jangan kurang. Itu siapkan dari sumber air ke unit. Lalu kemudian yang berikutnya ya siapkan tenaga dan siapkan karena pasti unit kami sudah dipersiapkan untuk bahkan 711 tadi saya udah cerita bisa sampai 100 sampai 125 unit per hari, silahkan pakai. Jadi siang dan malam mereka ini nonstop karena dia sudah ada kelebihan 4 di sistem kita ada 4 pool, dan itu akan menjaga supaya mesin tetap dingin. Jadi silakan yang jangan lupa juga bahwa chemical siapkan untuk 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, karena kalau habis ini juga akan menghambat juga untuk nyuci mobil dan cuci motornya. Saya kira itu Pak David. Betul. Jadi chemicalnya jangan lupa pakai Gras Toucher Shampoo ya Pak ya. Betul. Biar lebih mantap. Ya. Oke, thank you sekali Pak Yono pembahasan hari ini, dan kita tutup sesi Gras Talk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk semua para pemirsa yang menyimak dan memperhatikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Oke. Gras, salam tanpa sentuh.